open trip yang kita nggak tahu kredibilitasnya kayak gimana. Sebenarnya penghasil sampah terbanyak itu dari mana aja? Kita bisa presentasiin itu, proyeksi ya. Iya betul. Dan itu ternyata salah satu yang terbanyak dari open trip. Termasuk accident ya. Jadi kan babi itu udah makan makanan sampah. Nah, si babi ini adalah mangsa dari predator utama. Predator utama. Iya, bergeser. Nah, ketika mangsanya udah ada di area pendaki, otomatis pemangsa ini akan mendekati mangsanya lah. Itu ya, ayolah buat teman-teman selebgram yang ya dalam kata kutip maaf ya, yang nyari duitnya lewat gunung juga. Bisa. Ya, ketika gunung itu kotor, apakah kalian bakalan bisa nyari duit lagi? Enggak kan? Iya. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Sekarang beda videonya karena memang gue sekarang pengen ngobrol dari dulu. Gue pengen ngobrol. Ini gue ngehadirin abang-abangan senior dari Trashback Community. Di sini ada Bang Rage sebagai founder, terus ada Bang Imam sebagai ketua umum ya Bang ya. Iya. Sama Bang Ibob sebagai ikut-ikutan. Enggak, dia ketua pelaksana Sapu Jagat di tahun ini 2023. Ini memang gua pun masih awam ilmunya tentang komunitas Trashback ini, makanya gua hadirin, gua pengen ngobrol langsung. Harapannya lu pun akan bisa jauh lebih paham tentang komunitas Trashback ini karena kita sama-sama hobi, salah satunya hobi naik gunung. Ya, kita sama-sama sering ngelihat sampah lah di gunung itu ya, makanya mereka-mereka ini yang sangat-sangat peduli dengan kehadiran sampah di gunung. Tapi nanti kita tanyain definisi lebih lanjutnya sama abang-abangan senior ini. Oke, Bang Rage, thank you banget udah datang Bang. Bang Imam sama Bang Ibob. Gue mau, sebetulnya gue pernah lihat interview lu Bang di TV, di Metro TV ya. Cuman gue penasaran banget pengen nanya, kenapa 11 tahun lalu lu tanda kutip sok-sokan nih untuk ngebuat komunitas ini atau peduli terhadap sampah? Padahal lu bisa dengan santai menikmati alam aja dah, jangan peduli sama sampah gitu. Kenapa tuh Bang? Awalnya ragu juga emang. Ragu. Cuma ketika saat itu kita tidur di atas sampah di Merbabu Oktober 2011. Jadi posisi puncak Kenteng Songo itu full padat, kita udah maghrib lewat, nggak ada area selain sampah, nggak ada area lagi kosong buat dirin tenda. Akhirnya gila, gue tidur di atas sampah loh, udah gini kondisinya. Itu 2011. Dulu yang hal yang mustahil lah. Betul. Saya dulu lebih muda lagi, sering bertualang. Mustahil tidur di atas sampah kalau di gunung itu. Dan itu terjadi, mau nggak mau. Dari sebanyak orang yang ada di situ nggak ada yang peduli? Paginya pun sama begitu, nggak ada yang peduli dan orang berfoto ya, karena view-nya bagus dan fotonya itu pada ke atas semua karena posisi di bawah kaki mereka tuh banyak sampah. Agak naikkan. Saya di belakang tuh, ini mereka sadar. Iya betul, sadar. Disitulah tonggaknya. Ini nggak bisa begini terus. Kita numpuk ke petugas ngandelin ya, pengelola. Nggak bisa nih. Kita harus bantu. Dari kitanya sendiri yang sesama pengunjung. Oke. Gitu. Tapi emang ini tanggung jawab lu Bang. Maksud gua gini, ada nggak emang petugasnya gitu untuk tanggung jawab lebih ke sampah yang udah numpuk ini di gunung-gunung? Nggak bisa, karena kalau dibilang tren sehari itu di weekend bisa di atas 1000. Mereka nggak bisa ngontrol sebanyak itu. Petugas paling 5, paling banyak 10 di weekend. Nggak bisa ngontrol sebanyak itu. Jadi kita nggak bisa ngendalin juga mereka juga ya. SDM jadi. Betul. Ya harus dari kitanya. Emang pertama juga ragu. Bisa nggak ya kita ya? Gitu. Berarti di tahun 2011 itu lu langsung nyari untuk ngebentuk komunitas ini apa gimana? 1 bulan habis dari situ, nggak tahu ya, mungkin dikasih jalan main di atas ya. Kalau kita niat mantep, udah mantepin niat, tiba-tiba saya nonton Metro TV. Oke. Itu lagi ada acara KKND Show. KKND ya. Waktu itu lagi naikin beberapa sosok wisatawan asing yang peduli dengan negeri kita, peduli dengan alam. Wisatawan asing. Wisatawan asing ya.
Itu. Dan satu yang langsung terketuk sama saya itu sosok segmennya Anies Horstman. Itu wisatawan dari Jerman, saya lupa Jerman, Jerman. Dari Jerman. Dia sendiri, dia emang random ya sebenarnya. Dan ketika dia pilih Danau Toba, ketika dia datang explore, dia cinta. Akhirnya dia sering ke situ sampai ngeliat tepiannya itu keruk, banyak sampah karena beberapa pasar juga ada di situ. Sampai dia terketuk sendiri dan dia sendiri tuh. Sampai sekitar 2 tahunan dia ke situ cuma mau bersih-bersihin doang. Sampai dia berpikir untuk nikahin orang situ. Sampai dia ngelihat juga pasar yang paling banyak buang sampah dan limbah pasar itu ke tepian Danau Toba. Di situ dia bentangkan spanduk 20 meter kurang lebih sendiri, Danau Toba bukan tempat sampah ke arah pasar itu. Terus makin mantap lagi tuh dari situ ya. Di situ juga salah satu inspirasi spanduk GBTS kita. Oh iya betul. Makanya sampai sekarang ini ya, gunung bukan tempat sampah, tagline-nya. Itu orang asing, perempuan lagi. Mana pemudanya ini kita, pribumi kita mana? Lu pasti sedih banget lu tuh. Miris dan itu lebih gas lah istilahnya gitu. Betul. Jadi termotivasi dan tertampar. Iya. Gitu. Berapa orang pertama kali jalan? Waktu itu dibilang 2 lusinan lah kalau aksi-aksi awal itu ya buat sekelompok-kelompok kita dulu, kita mulai satukan visi misi lah ya segala macam. Oke, mereka suka semua, mereka jalanin dan itu mulai masuk ke ranah sosial media juga. Dan akhirnya ditangkap oleh orang-orang daerah yang memang notabene mereka nemuin ada komunitasnya. Gue juga udah lama loh sering mungut sampah sendirian. Jadi mereka merasa ada teman. Iya, ternyata ada komunitasnya loh. Iya. Ada wadahnya nih. Iya. Segabung betul. Mereka dari daerah mulai muncul belakangan dan ikut mendeklar, ikut gabung gitu. Dari situ juga akhirnya mulai ke sosmed. Dulu di FB, belum ada Instagram. Gitu awalnya. Juga ya. Iya. Bener. Nah, gua mau nanya ke Bang Imam nih. Kita yang aksesnya gampang aja Bang di kota. Buang sampah itu susah banget untuk merubah pola pikir inilah kesadarannya. Di gunung susah banget aksesnya Bang. Betul. Emang kalau dibilang programnya kayak gimana hingga pengen mungkin ngerubah pola pikir orang-orang untuk peduli tentang sampah ini? Ya, thank you. Untuk permasalahan sampah emang kan udah lama, gitu. Nah, Tasbih sendiri kita punya metode atau cara untuk mengaplikasikan tagline kita, gitu. Metodenya ada aksi, ada edukasi, dan ada pengawasan. Oke, sampai pengawasannya ya? Sampai pengawasan, gitu. Nah, aksinya kita memberikan contoh ke mereka. Gitu. Kita mengadakan kegiatan-kegiatan aksi bersih biar orang terinspirasi. Oke, betul. Ke kita. Dan kita saat aksi juga kita bisa mengajak orang untuk peduli. Gitu. Secara nggak langsung kita ngajarin, ayo. Secara nggak langsung kita ngajak, kayak gitu. Dan yang kedua kita ada edukasi. Nah, edukasi kita kasih tahu nih dampak-dampaknya. Kalau di kota kan udah ada yang ngurus nih, kayak PPSU. Terus sekarang dulu kan udah ada nih. Nah, kalau di gunung kan, di atas gunung nggak ada. Siapa yang mau? Pengelola hanya mengurus di bawah doang, gitu. Hanya mengelola sampah yang udah di bawah turun oleh pendaki. Tapi ketika yang udah ditinggalkan pendaki nggak ada yang ngurus. Nah itu dia. Betul. Ya kan? Nah, tugas kita nih sebagai metode yang ketiga mengawasi. Iya, kita aksi dan mengawasi juga tuh barengan. Udah di bawah tuh terus diawasin dikemanain gitu? Nah, enggak gitu juga maksudnya. Kita mengawasi biar sampah itu nggak ada di atas gunung. Gitu. Fokusnya ke situ ya? Fokusnya ke situ. Mereka bawa turun sampai bawah dulu. Mereka kan belum tahu nih dampak-dampak efek ketika sampah itu ditinggalkan. Gitu. Makanya kita edukasi. Betul. Ini loh dampaknya ke lingkungan seperti apa, ke tumbuhan, ke hewan, gitu. Iya. Terus ke air, ke airnya, tanah, unsur hara. Gitu. Karena kan hutan sendiri kan induknya kehidupan, sumber kehidupan. Gitu. Nah, treatment untuk merubah pola pikirnya tuh biasanya targetnya siapa aja, terus caranya gimana Bang? Ngadain sharing season kah atau gimana gitu? Kita sering ngadain namanya saratehan.
gitu. Oke, Sarasehan. Nah, itu momen kita untuk mengedukasi para pendaki gitu. Nah, untuk target sebenarnya sih kita lebih ke yang muda-muda nih awal-awal kayak Sispala, Mapala kayak gitu. Tapi kalau untuk yang udah tua-tua nih, kita udah emang agak susah nih. Ujung-ujungnya udah bukan main otot kayak gitu. Agak Galakan kolot juga ya. galakan dia. Iya. Galakan dia. Makanya memang generasi baru ini Nah, dididik dari sejak dini gitu. Nah, kita Lebih mencegah gitu. Lebih enak, betul. Jadi kita ini kan masalah sampah ini masalah budaya jadi. Betul, Gitu. Nah, betul. kita merubah budaya. Kalau kita merubah budaya, kita dari awal yang kita rubah, bukan yang dari yang udah ada gitu. Jadi kita menciptakan budaya baru. Ya, dari atas ke bawah, jangan nunggu dari bawah. Ke atas. Ah, iya, betul. Gitu. Kita mulai dari atas, lanjut ke lingkungan masing-masing. Nah, gitu. Oke, dibawa ke Jadi nggak rumah nunggu, nih sampai nunggu, rumah. lu lingkungan lu dulu, rumah lu dulu aja dulu, bersihin kamar lu dulu. Ah, itu sering banyak pertanyaan. Kenapa nggak di lingkungan lo gitu loh. Tuh. Itu sering banyak pertanyaan. Di lingkungan lo yang masih kotor, kenapa lo peduli sama gunung? Terus gimana? Ya kalau kita main nunggu kayak gitu kan, Nggak akan kelar. Nggak kelar. Justru kita memancing, kita peduli di gunung dulu, otomatis akan ikut Wah, insya karena Allah. habit atau kebiasaan. Oke, oh iya Insya Allah. paham. Kalau bawah. kita kebiasaan kita mendaki gunungnya udah pedulilah dengan sampah, gitu. Jadi tujuannya membiasakan tiap individunya ini. Iya. Oke. personalnya. iya, betul. Ketika Bukan udah biasa, peduli di gunung doang tapi sampai rumah gitu. ya, Kalau nunggu dari rumah dulu nggak kelar-kelar, nunggunya gitu. nggak kelar-kelar. Nggak jelas. Benar-benar. Tapi ada nggak sih Bang sampai akhirnya ngandelin gitu? Sorry nih, ada nggak yang sampai bilang Ada. tukang sampah? Banyak. Ada nggak sih? Banyak. Awal-awal kita kegiatan mesti berdiri, wah nanti juga ada yang bersihin. Nah itu yang takutin kan itu tuh. Nah itu kan karena anggapan orang-orang ya awam lah, belum tahu traceback kayak apa, terus sistemnya kita kayak seperti apa kayak gitu. Pasti ada presentasenya ya. Nah, tapi Iya. presentasi yang emang kebiasaannya Wajar. itu muncul lebih banyak. Itu normal. Normal aja. Tapi kalau udah tahu TC, pasti nganggapnya bukan tukang sampah. Gitu. Dia emang tujuannya ya untuk mengedukasi kayak gitu. Itu juga salah satu alasan kita pakai nama Traceback di komunitas kita. Oke. Jadi ada Alasannya lah. Ada alasannya filosofinya juga. Ada filosofinya juga. Iya, ini juga dari abang-abang kita belajar. Jadi Traceback itu dia limit beratnya. Oke. Terbatas. Sekitar lebih dari 5 kiloan. 5 kilo dia, ya. dia Maksimal 10 udah kalau yang mulai ukurannya nolar. Iya betul. Mulai putih-putih tuh. Getas, Iya, gampang getas. robek segala macam. Betul, Itu betul. buat ngingetin kita Hmm. bahwa kita bukan tukang sampah. gitu. Makanya Ngingetin ke diri kita, Iya, masing-masing orang Jadi- anak-anak Traceback. Ah. Kalian bukan tukang sampah. Makanya Traceback. Kalau tukang sampah makanya apa? karung. Biasanya karung, goni Iya. segala macam. Keren, Ngapain ya. mau Traceback segitu udah jebol segala macam. Terus ngapain tuh plastik lagi naik lagi? Bukan, karena ada filosofinya. Buat ngingetin kita kembali masing-masing, kita bukan tukang sampah. Iya. Jangan fokus di Sampahnya, sampahnya. tapi di pola pikirnya, pola Iya. perilakunya. Orang-orang Betul. yang harus kita ajak. Jadi lebih fokusnya tuh lebih ngubah pola pikir per individunya Itu ini. Iya. juga jawaban-jawaban banyak pertanyaan tuh, kenapa Traceback, nama Traceback. Oh, kenapa. iya. Itu kan plastik juga. Iya. gitu. Oh iya. Ya oke, kita Kenapa ganti gitu? karung goni community. Kayaknya nggak asik namanya gitu. Lucu. Iya. Kepanjangan weh. Iya. Dan sekarang tuh Bang ini pasti lu sadar juga banyak open trip yang kita nggak tahu kredibilitasnya kayak gimana tuh. Itu kan pasti nggak semuanya udah teredukasi. Kita fokusnya ke panitianya lah. Betul. Itu ada langkah ke situ nggak untuk yang mengatasi Edukasi. mereka ini, apalagi open trip abal-abal. Banyak banget yang nurunin harga dan lain-lain. Yang tadi Dia kalau udah di awal-awal, memang kita sempet ya riset ya. Oke. Kita tuh riset sampai sebenarnya penghasil sampah terbanyak itu dari mana aja. Kita Oke, bisa iya. presentasiin itu, proyeksi ya. Nah, iya betul. Dan itu ternyata salah satu yang terbanyak dari open trip. Termasuk accident ya. Oke. Itu berasal dari orang-orang dari manajemen open tripnya. Oh, kenapa Bang? Kan Itu anak hasil gunung. riset kita. Ah. Karena kita mengetahui, oh ternyata dia baru sekali naik gunung A, dia balik lagi ke gunung A, udah bikin open trip. Ilmunya belum Oh, ada. paham. Mereka belum tahu safety prosedurnya, mountaineering etiknya, manajemen pendakiannya, dan lain-lain. Belum ada. Dia berani-beraninya bawa orang naik gunung. Dianya baru sekali. sekali dua kali, belum punya ilmu.
Boro-boro mikirin sampah ya? Apalagi ilmu mikirin pendakiannya aja. Iya. Oke, paham. Kayak gitu. Jadi open trip ini ternyata salah satu penghasil sampah yang banyak di gunung juga. Gitu. Memang kita melakukan riset. Berarti apa? Ya kita mulai agak vokal juga. Mulai dari awal itu sama open trip. Bahkan anak-anak itu, anak-anak TC saat itu perintis itu banyak sekali yang nyelamatin open trip. Oke. Menyelamatin Karena muka tahu mereka. masalahnya di sini. Iya. Ini karena banyak kan, anak-anak trashback nih kuat-kuat nih. Oh, ya kan badak-badak, simbol sampah segala macam. Turun nih. Iya, ternyata dia bisa medis juga, dia bisa masak juga. Emang semuanya ada di tes? Iya, ada. iya. Kita ajarin mereka. Emang semuanya masak. diajarin, Bang? Iya. Karena senior-senior kita dulu Mengajarkan. kita sharing tentang gerakan ini di awal. Oke. Kita langsung dikasih tahu jangan ngomongin sampah dulu ke orang-orang. Benerin dulu cara mereka mendaki. Iya, betul. Oh iya juga. Iya. Benerin dulu, jangan langsung ngomong sampah. Mental. Betul. Mental, nggak ada yang mau gabung. Nah, juga. Dari situ kita juga kan banyak konsultasi juga sama beberapa senior. Salah satunya yang nyaranin itu adalah Bang Henry Agustin. Oke, iya betul. Dia nyaranin mountaineering ethics-nya dulu perbaiki, manajemen pendakiannya perbaikin, baru ngomongin sampah. Benerin dulu cara mereka mendaki. Nah itulah yang akhirnya nanti mereka mau open trip, mereka juga jadi bener dengan sendirinya. Iya betul. Gitu. Nah open trip muncul open trip abal-abal itu kan kita pun sendiri nggak tahu background mereka. Iya. Sekarang makin susah, makin banyak, Bang. Iya itu. Itu kita nggak bisa ngawasin makanya. Nah. Semakin ini. Gitu. Tapi tetap ngelakuin edukasi ke mereka. Tetap. Sampai sekarang. Tetap kita melakukan. Tapi susahnya makin banyak nih. Ya kita cuma berharap campaign kita ini juga ada terbantu juga dari APGI juga, walaupun mungkin belum terlalu efektif ya, karena dia ngeluarin untuk sertifikasi pemandu gunung gitu. Oke. Nah, gue sering dengar kegiatan sapu jagat. Katanya tahun ini mau ini ya Bob ya? Insya Allah tahun ini bakalan ada sapu jagat. Sapu jagat. Berapa gunung targetnya? Targetnya itu untuk side ini yang udah fix itu baru 8 gunung. Cuman ada kemungkinan bakalan nambah lagi. Bisa dibocorin bulannya kapan? Itu di bulan Oktober. Oktober ya? Oktober dan tanggalnya mungkin akhir. Oke. Akhir bulannya. Sapu jagat ini sebenarnya tuh kegiatan yang udah dilakuin dari pertama berdiri dari tahun 2012. Oh, tahun 2012. 2012 itu di Gunung Slamet. Itu cuma satu gunung dan di 2013 ada 5 gunung. Terus? Dan lanjut 2015 maksudnya 2013 5 gunung, di 15 ada 15 gunung, di tahun 2017 ada 17 gunung, dan terakhir kemarin 2019 ada 6 gunung. Oke, berarti 2 tahun sekali? 2 tahun sekali. 2 tahun sampai 3 tahun sekali. Oh, 2 tahun sampai 3 tahun sekali. Karena ini kita mungkin udah molor 3 tahun lebih ya? Pandemi. 4 tahun. 4 tahun ya? 19 ke 2023. Karena ada kasus pandemi. Ya. Oke, nih takutnya belum yang tahu sama sekali sapu jagat itu bisa dijelasin sedikit Bang. Kegiatannya ngapain gitu? Sapu jagat itu kan salah satu program utama dari TSB Community kayak gitu. Nah, programnya itu kita berjalan 2 sampai 3 tahun yang tadi dijelaskan. Nah, sapu jagat itu kegiatan operasi bersih serentak. Gitu. Ini momentum kita sebagai anggota selain silaturahmi ya. Iya. Kita melakukan aksi bareng dan kita melakukan kampanye secara masif. Gitu, secara besar-besaran lah. Karena kan dari sapu atau jagat, ya kan sapu bersih-bersih, jagat skalanya lebih besar. Gitu. Jadi kita ya secara masif agar orang-orang mendaki tahu ada loh kegiatan kayak gini. Iya, betul. Karena kan kegiatan opsi ini udah kegiatan open trip yang opsi ya, real, itu udah nggak ada. Oh gitu? Udah nggak ada. Oh. Terakhir tahun berapa? Dulu ada ya? 90-an itu marak. Oh gitu. Tahun awal-awal saya mendaki, Iya. itu marak. Justru unik dulu karena ada kategori hadiah atau reward, Iya, ada poin, reward. ada poin. Dulu yang paling saya ingat itu batu baterai itu poin tertinggi. Jadi ada hadiah juga gitu. Ada poin-poinnya. Batu baterai itu tertinggi dulu saya ingat. Tahun 90-an itu marak. Marak banget.
acara memang tapi opsi. opsinya. Tapi emang beneran opsi. Beneran? Iya bener opsi, karena orang pemicunya beda ya mungkin Iya, ya. pemicunya. Karena ada hadiah. Rewardnya, Oh, iya. Iya. Ada rewardnya. Gitu di Oh, situ. gitu. Nah, kita sapu jagat itu tanpa reward, tapi atas dasar kepedulian. Gitu. Jadi panggilan emang panggilan dari hati. Betul. Gitu. Makanya Dan kita adain pas sapu paling jagat. banyak berapa gunung? 17 terakhir 17. di tahun 2017. Nah, yang gua penasaran nih, hasil dari sapu jagat ini gimana sekarang? Apakah terus-terusan dalam tahun yang sama atau 2 tahun sekali itu di gunung yang sama, atau ada gunung yang memang udah tidak dijadikan titik sapu jagat lagi? Karena memang udah jalan programnya kah atau gimana? Alhamdulillah itu udah ada beberapa gunung setelah kita udah coba aksi di sana untuk sapu jagat dan dia tidak masuk untuk list gunung berikutnya ketika kita ngadain sapu jagat lagi. Mungkin efek dari kita udah aksi sapu jagat itu udah ada efek lah buat mereka dari pihak base campnya atau dari pihak pengelolanya, itu udah terbuka juga untuk apa ya, peduli terhadap apa yang mereka jaga gitu. Ada contohnya kayak Gunung Sindoro, ada Sumbing. Jadi sirkulasi sampah ini udah bagus nih Udah gitu bagus, ya. Sampai ke petugasnya pun. Semeru, salah satunya Semeru yang paling juga awal-awal. Jadi emang ada nih, jadi seneng juga ya, Ada seneng hasil. juga gitu. Ada hasil gunungnya udah tertib lah gitu ya. Cuman kan udah ada ininya, datanya lah ya, hasil sampah selama sapu jagat ini ada penurunan atau kenaikan tuh untuk jumlah sampahnya gitu. Kalau kenaikan pendaknya kan makin banyak. Mungkin kalau kita bicara jumlah ya, itu kan setiap kegiatan sapu jagat kan untuk gunungnya kan tidak selalu sama gitu kan. Jadi misalnya di tahun ini 15, di tahun besoknya 17 kita tidak bisa menyesuaikan. Soalnya kan otomatis makin banyak gunung makin banyak yang dikumpulin juga dong, banyak hasilnya juga dong secara totalnya gitu. Mungkin kalau untuk datanya ya, data mungkin terbanyak waktu itu 2017 ya, karena gunungnya banyak juga. Sampai ya. berapa kilo? Sampai hampir 2 ton. 2 ton. Keseluruhan ya, dari 17 Keseluruhan gunung. ya, dari 17 gunung total sampah itu 2 ton. Dan terberat itu di Gunung Salak. Oh, belum salah. Gunung Salak. Itu hampir 500-an kilo. Hampir setengah ton. Gitu. Tapi gede nggak di list kan? Karena tapi gede itu nggak masuk list. Karena kan kita ngambil di bulan Agustus dan gede Mungkin emang kalau di list itu paling gede. bisa mungkin Bisa jadi. Iya. Dan kita bisa menghasilkan lebih dari 2 ton. Gitu. Khusus di satu gunung Untuk itu. di satu. Khusus di gede itu. Iya. 2 ton. Ya kemungkinan. Karena kan gede Gede. gunung apa Gunung- kata orang sejuta umat apa Sejuta sih? umat ya. Iya. Dia taman Paling nasional favorit. percontohan nomor satu. Kedua paling dekat akses dengan ibu kota. Betul. Orang-orang yang mumet, orang-orang kantor Iya. pada kegede semua, akses paling deket ya. Betul. Benar-benar. Jadi tahun ini mau sapu jagat lagi, Bob ya? Iya, insya Allah. Oke, sapu jagat lagi. Di sapu jagat ini selain kita, gue tuh kan sebetulnya sekarang tuh lagi ngelihat influencer nih untuk di media sosial ini, banyak yang ini. Lu berharap nggak sih influencer ini ikutan juga nih buat campaign ini, karena mereka punya followers nih, Dan punya pengaruh juga. punya pengaruh Kalau juga. harapan gue sih sangat besar ya, karena kan kebanyakan seleb gunung ini dia naik nama itu kebanyakan kan cewek, dia hanya bermodal, mohon maaf sebelumnya ya, bermodal white paras yang cantik, fotonya bagus di gunung, tiba-tiba banyak orang yang tertarik untuk nge-follow dia, otomatis kan apa yang dia sampaikan di sosmed, apa yang dia konten-konten otomatis banyak ditiru dong. Betul. Banyak ditiru sama orang-orang yang wah ternyata naik gunung itu asik ya. Iya, Nah betul. dari konten-kontennya itu. Nah tapi dia tidak ada apa ya, bicara tentang bahaya. Bahaya apa sih? Oh, paham. Yang happy-happynya aja nih di postingnya. Dia kan cuma memposting apa kegiatan yang paling senang, yang paling bagus segala macam. Jadi dia tidak apa ya, membicarakan tentang hal-hal yang seharusnya itu dulu yang dibicarakan. Iya, betul. Contoh kayak manajemen pendakiannya, persiapannya, segala macam. Iya, betul. Nah, makanya gue berharap itu ya, ayolah buat teman-teman selebgram yang ya dalam kata kutip maaf ya, yang nyari duitnya lewat gunung juga. Bisa. Ya, ketika gunung itu kotor, apakah kalian bakalan bisa nyari duit lagi? Enggak kan? Iya, betul. Nah, ayolah kita bareng-bareng Bareng-bareng. ya, coba ya, gue pribadi ya, atau teman-teman semua lah, pasti berharap untuk sapu jagat berikutnya kita tidak aksi lagi.
Tapi kayak momen silaturahmi, ngumpul bareng, jatuhnya kita balik ke poin yang ketiga, pengawasan. Pengawasan itu ya. Nah, Iya betul. Targetnya. makanya kalau misalnya sapu jagat kita ada misalnya 1 kali, dua kali setahun, 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Nah, ketika kita aksi sapu jagat dan kita masih nemuin banyak sampah ya sama aja bohong dong. Itu dia. Nah kan, Betul. dan rata-rata gunung kebakaran itu juga bisa disebabkan oleh sampah. Dengan adanya tumpukan sampah, serapan air terhadap tanah terhambat dong. Iya, betul. Nah, adanya percikan matahari. Nah, terhadap si sampah kering itu bakal muncul percikan api. Oh, oke. Nah. Gue baru tahu nih. Salah satunya penyebabnya sampah juga ya. Juga. Karena kan serapan air terhadap tanah terhambat oleh sampah itu tersebut. Iya, betul. Nah, makanya kayak pohon-pohon kering itu juga bisa disebabkan oleh sampah. Oke. Ini ada beberapa isu lagi nih, Bang. Kemarin kebetulan gue lihat postingan di Instagramnya Trashback ya. Iya. Monyet tuh lagi minum Botol. makanan apa? Makanan dari manusia lah gitu. Iya, yang dikasih dari manusia. Itu emang seberbahaya apa, Bang? Bukannya kita baik ya ngasih makan ke binatang gitu? Ya secara tindakan ya baik. Oke. Tapi secara keilmuan atau secara ini itu nggak baik. Konservasi. Secara konservasi ya, secara ilmu konservasi itu nggak baik. Terus juga itu mengubah pola makannya mereka. Nah, efeknya ke depan. Oh, jadi ngandelin dikasih nanti. Jadi ngandelin makanan-makanan dari si pendaki. Perilakunya berubah. Oke. Kalau Contoh? makan berubah, perilaku berubah. Contoh kayak waktu itu di Gunung Merbabu, itu namanya ada apa? Monyet copet. Apa sih namanya? Ya kayak di Merbabu, Merapi juga. Rinjani apalagi. Paham. Rinjani apalagi. Nyopetin makanan Nyopetin pengunjung. makan-makan dari pendaki tersebut. Karena udah jadi kebiasaan mereka kayaknya. Saya dulu di Rinjani, tas depek orang dibawa ke atas, di Pelawangan. Mana tas di atas? Itu susah buat ngerubahnya lagi tuh. Hah? Karena dia nyium bau. Karena dia nyium Oke, bau nyium yang baunya, mungkin nyium bau. daging atau apa lebih tertarik, tapi dia bingung buka sleting atau gimana. Dia kesel dibawa tasnya ke atas. Sekarang juga nggak bau lagi. Udah nggak bau lagi. Udah denger bunyi kresek. Iya. Udah langsung deketin. Nah, itu Perilakunya perilakunya Iya, perilakunya yang berubah. Kalau paling parah itu emang monyet di Rinjani sih. Dia udah ngelihat tenda, nggak ada yang jaga, udah bakalan robek. Oh gitu. Jadi nggak bisa ditinggal tenda ya sekarang ya? Makanya di Rinjani Itulah. itu Dirobek. Buset. Emang ada khusus Sampai ngerobek. porter untuk menjaga tenda. Heeh. Makanya biar si monyet-monyet itu nggak main masuk-masuk aja. Banyak kasus. Berarti kan secara nggak langsung si binatang ini sudah berevolusi nih dari sebelum-sebelumnya nih. Sifat-sifatnya gitu loh. Nggak tahu nih ke depannya dia mungkin bisa ngerokok kali ya. Ke depannya. Bisa jadi bagong Itu udah juga. berevolusi, ya kan? Itu ke rantai makanannya juga mungkin Ya. pengaruhnya Ya, ngeri juga ya. ngeri Parah. juga. Nah, Betul. salah satu contoh kemarin ada video yang di Gede tuh suruh kan ada babi lewat kan. Iya. Nah, berarti kan babi itu udah makan makanan sampah. Nah, si babi ini adalah mangsa dari Predator utama. predator Ya. utama. Iya, betul. Bergeser. Nah, ketika mangsanya udah ada di area pendaki, otomatis pemangsa ini akan mendekati mangsanya lah, Ngeri secara nggak banget langsung. ya. Iya, Kayak gitu loh. benar. Berarti pemangsa udah di area pendaki dong. Karena mangsa dia turun Nah, ke pendaki semua. berarti berita-berita yang ketika macan turun ke warga, berarti kan nggak heran makin banyak secara nggak yang langsung berita. kan. Iya, iya. Nah, udah nggak heran. Ya karena pola perilaku mereka udah berubah. Di yang waktu Sarasehan di Taman Nasional Gunung Gede itu tahun 2015 mereka ngeluarin video ke kita, cuma nggak boleh dipublis. Iya. Di kandang ke video recording mereka, kamera trap mereka. Kamera trap. Di kalau nggak salah tumpukan sampah di kandang badak. Kandang itu badak, ada anak macan mati. Oke. Iya. Nah, oke, dari Mati, situ ya mati. anak macan mati setelah di mungkin otopsi atau Di apa otopsi. ya. Otopsi. Penyebabnya Tutup lehernya. kaleng, nyangkut di mulut, tenggorokan, tutup kaleng. Jadi dia makan tutup kaleng, kaleng sarden karena kan bau amis kan Iya, tuh. iya. Nah, dia makan lehernya itu Anak macan ya. gitu. Sampai predator utama ya. Nah, anak macan ya. Anak macan. Kan maknya nggak jauh. Bener. Gitu. Tapi nggak boleh dipublis sayangnya. Siap. Iya. Kita ngopi dulu lah. Gua kira itu cuma masalah kecil, Bang. Ternyata efeknya segitu jauh ya. Iya. Segitu jauh sampai ke rantai makanan itu. Kita kalau dulu anak apa ya mungkin senior konservasi saya juga ini. Lu buang biji buah yang lu bawa dari Bawah. kota aja ke Taman Nasional itu nggak boleh. Buang biji buah ya, buah apapun itu. Apapun. Jadi kalau Itu yang organik loh.
Oke, itu yang organik ya? Biji. Iya. Nggak boleh buang sembarangan biji. Nah kalau dia tumbuh, nah kalau tumbuh bukan di areanya, itu mengundang hewan-hewan lain. Predatornya ikut bergerak. Iya. Oh iya. Predator mereka ikut bergerak, bergeser. Nah bahayanya ketika predator bergerak, ya mangsa yang di sini yang biasa di teritorial mereka itu nggak punya predator lagi. Jadi overpopulasi. Iya, betul. Oke. Kalau udah overpopulasi ada sebutan juga di kita Konservasi. nyebutnya mungkin wabah atau hama jadinya. Oh iya. Nah, makanya kalau kita sering pernah ada beberapa konflik global, overpopulasi global, belalang sangat banyak, ulet sangat banyak. Iya. Itu ada rantai makanan yang salah, Yang terputus. terputus atau bergeser. Oh iya betul. Itu ada, emang sainsnya ada. Cuma kan kita ngeliat di medianya aja, Iya. kemas media. Kemasanannya Gitu. Iya betul. gitu. Oh ngeri juga ya? Iya. Makanya kalau Di-convert. kita mendalami ilmu konservasi itu akan ya tahu lah, maksudnya ya Basicnya aja kita disuruh ngitung percepatan pertumbuhan rumput. Harus sama dengan pakan populasi habitat yang seimbang vegetarian setempat. Kalau nggak seimbang, mereka punah di beberapa tahun. Itu. Daya pakannya mereka harus sama dengan percepatan segala macam. Itu sedetail itu loh. Iya ngeri. Tapi itu kebiasaannya udah marak banget sekarang, Bang. Apa dong yang bisa dilakuin? Mungkin kita juga bisa mengandalkan influencer, konten kreator ini Itu nyebarin sebetulnya. Nah, nyebarin tuh. efek sampah ini. Itu yang Iya. kita harapkan dari situ. Mungkin kelemahan Trashback sendiri itu orang-orang influence yang sekarang atau konten kreator yang ngikutin perkembangan zaman sekarang ya, mereka yang lebih Kekurangan orang ganteng gue ini. Ngomongnya. Cakep. iya Betul. gitu. Jadi nggak bisa jadi seleb, jadi Iya. Iya betul. Harapannya ke situ lah. Kita nggak bisa kalau dari nganterin dari kita Iya, harus betul. juga menyuarakan yang lain. Ayo support kita, jalan bareng. kita siap Gitu. support. Nggak bisa kalau kita sendiri, sebenarnya nggak bisa. Sebenarnya sih kalau untuk bisa, cuman untuk apa ya, Mau. pengemasannya. Oke. Kalau kayak konten-konten kreator atau seleb gitu kan pengemasannya kan udah cukup bagus tuh. Betul. Bisa apa ya, Bisa membuat buat menarik lah. orang tertarik dengan apa Iya, yang betul. dia omongin, apa yang dia lakuin gitu Apa yang kan. disampaikan, Nah, ya. sebenarnya kekurangan dari kita itu sebenarnya karena mungkin Trashback kan dari 2011. Nah, anak-anak itu muda pada tahun itu doang. Kan gitu kan? Iya betul. Nah, sekarang kita udah 12 tahun ya? 12, jalan 12. Nah, 12. yang dulunya umur 27 sekarang umur berapa? Nah, kan gitu kan, udah Iya, banyak yang berkeluarga juga. Jadi kan kekurangan untuk apa ya? Tim untuk SDM yang SDM maksudnya Media sosialnya media ya? sosial kita itu benar-benar kayak udah stuck di sana doang. Iya, oke. Kalau kita ngangkat isu yang lama-lama kayak udah basi lagi. Maksudnya kan permasalahan dulu sama sekarang kayaknya lebih parah sekarang. Oh, Kenapa? gitu? Kenapa? Karena semakin banyaknya pendaki. Oke, jumlahnya semakin banyak ya, muncul masalah-masalah Muncul baru. masalah-masalah baru. Ini makanya nih untuk ya ngingetin juga sebetulnya buat gua dan lain-lain, untuk kalau emang lu seseorang yang punya pengaruh di media sosial, ini salah satu komunitas yang memang harus lu support juga, ya biar seenggaknya followers lu atau pengikut lu itu ya yang ngikutin, kan pasti ngikutin kelakuan lu lah istilahnya. Kalau emang lu sama-sama peduli sampah juga, mungkin ada pasti beberapa persen yang peduli juga kepada sampah. Nah ini ada isu lagi nih Bang. Sekarang tuh banyak yang melakukan pendaki solo hiking dan viewersnya gede-gede tuh. Solo hiking tuh. Ada tren baru ya. Itu pasti ada masalah dong untuk solo hiking itu. Karena mungkin standarnya kalau naik gunung itu nggak boleh sendiri ya. Nah, iya, minimal Iya. 3. Minimal di 3 orang. Taman Nasional. Taman Mungkin Nasional. 4 kayaknya ya, naik. Kalau dulu masih 3, masih 3. Dulu 3. Dulu 3. Kalau Sekarang 4. Nggak tahu ya sekarang ya, Iya, update-nya. iya. Kalau dulu di mungkin 2000. Kalau untuk yang kita diajarkan Ya, di maksudnya di Kesis Pala safety sama Pala, prosedurnya 3. safety prosedurnya Minimal 3. Oke, Minimal. safety prosedurnya. Itu make sense. Oke. Jadi bahaya lah untuk naik sendiri itu ya. Ya, Sekalipun jelas. expert gimana kalau expert? Sebenarnya bukan masalah dia safety atau enggak, dia profesional. Masalah dia akan mencontohkan orang-orang yang Iya. yang nggak ngerti. Iya, kan harus 3 orang lah untuk solo hiking ini, takut untuk mempengaruhi penontonnya. Kenapa harus 3 orang untuk mendaki gunung tuh? Kalau memang secara
make sense-nya 3 itu ketika terjadi accident, ya 1 bisa turun SOS ya, yang 1 bisa nemanin si korban. Oh, paham ya. Yang terjadi itu, karena memang nggak boleh dari kalau sendiri kan kita nggak diajarin kalau zaman kita ya gitu. Sekarang ya kita diajarinnya sama senior kita minimal 3, karena make sense-nya begitu. Oh iya, sama temenin 1 SOS bawah. Ketika mengambil keputusan, ya itu juga harus ganjil kan. Iya, gitu. betul. Harus ganjil. Dan yang ditakutinnya takut berpengaruh ke itu yang pendaki kita lain. iniin kan. Oke, mereka profesional, mereka sendiri, tapi kadang edukasi mereka kalau bikin konten itu nggak awareing yang lain, jangan asal ikut juga solo, karena persiapannya harus begini, kalian harus begini. Itu dulu edukasinya disisipin. Jangan asal ngemasin konten udah solo hiking nih. Solo hiking. Gue bisa. Akhirnya yang lain kan, kayaknya seru nih solo hiking. Sekarang makin banyak, Bang. Kan begitu. Masalahnya adalah bukan kita melakukan hal yang baik atau buruk menurut kita, tapi baik dan buruk dicontohkan dari kita nih, baik buruk kan nih. Kita mencontohkannya nih. Masalahnya sekarang di situ. Apalagi kita profesional. Bahasa profesional kan agak apa ya bahasa sekarang? Ya, lu naik gunung Everest aja, lu punya duit, lu pulang dari Everest, lu dipanggil podcast kemana-mana, lu disebut profesional. Padahal di Everest pun sendiri nyebutnya lu tuh amatir, belum bisa profesional. Lu dapet kesana karena lu punya duit. Betul. Lu belum bisa dibilang profesional. Profesional tuh apa ya bahasanya? Proses. Itu ada perjalanan, perkembangan diri, pengalaman. Jam terbang itu nggak bisa hanya sekali langsung dibilang instan. Lu bisa ke Everest, pulang dari Everest lu disebut pendaki profesional, lu punya duit. Iya, cobain. Lu punya duit, lu kesana Everest, ya kan? Lu pulang, lu cerita ke podcast kemana-mana aja, lu disebut apa? Udah, wih keren lu, jauhman. Enggak, gue cuma punya duit. Kenapa lu nggak jujur begitu? Iya, betul. Kan gitu, masalah lu mencontohkan nih, balik lagi tadi ke solo hiking. Lu akan dicontohin orang-orang yang belum berilmu untuk pendakian gunung, nggak tahu persiapan, nggak tahu risiko-risiko yang akan dihadapi, nggak tahu jam terbangnya, belum pernah ada pengalaman. Tiba-tiba ujuk-ujuk, akhirnya apa? Yang di laut terakhir, pendaki solo sendiri cewek meninggal, ditemukan wafat. Orang nyebutnya terus mati konyol, Pak takdir. Kalau kita nyebutnya mati konyol, lu ngikut. Vonis paling gampang itu takdir ya. Karena ada medisnya juga di situ yang terjadi mungkin ya. Iya, ada secara medis kenapa dia bisa begitu. Pertama ya jelas dia salah SOP, dia nggak bisa sendiri. Iya, betul. Naik gunung sendiri. Nah itu yang ditakut itu berarti berpengaruh ke yang lain untuk mengikuti kegiatan itulah, betul. Nah ada juga nih pendakian malam nih Bang. Pendakian malam. Gue pernah nyoba pendakian malam juga sebetulnya, nggak munafik juga. Emang kadang enak juga, cuman katanya bahaya nih untuk pendakian malam tuh. Emang bahayanya kayak gimana Bang untuk pendakian malam? Saya tuh sempat bikin materi bahkan di situ dulu. Salah satu materi genetik ya? Iya, salah satu materi genetik. Jadi istilahnya kita tidak melarang, kita tidak menyayankan, tidak menyarankan. Tidak menyarankan. Iya. Yang pertama yang sering terjadi adalah disorientasi medan. Kita jalan malam, jarak pandang terbatas. Oke, betul. Iya kan? Bahasa sekarang nyasar loh. Lebih kemungkinan lebih besar untuk nyasar. Karena apa? Jarak pandang terbatas kalau malam. Itu yang paling sering terjadi. Nanti ketika udah nyasar, yang disalahin apa? Setan. Yang disalahin. Ya, jadi salah setan. Iya. Oke. Itu. Yang kedua kesehatan. Kesehatan. Iya, tadi balik lagi. Sempat kita bahas. Oksigen makin ke atas makin tipis. Iya. Ya, makhluk terbanyak di gunung apa? Tumbuhan. Pohon ya, tumbuhan. Dan kalau malam hirupnya oksigen. Jadi itu kita makin ke atas, udah berebutan sama hewan makhluk terbanyak. Udah tipis, berebutan. Ya kan? Otak kita melemah, otak kita kan butuh oksigen. Akhirnya apa? Otak melemah, seluruh sensor-sensor kita, indera-indera kita juga berkurang kerjanya. Betul. Kayak kita sering kesandung,
Iya. Mata kita ngeliat yang enggak, indera pendengaran kita ngeliat yang enggak, dan kan lebih sering sesak nafas, hipoksia, kalau AMS-nya ya, acute mountain sickness. Salah satu yang sering terjadi setelah hipotermia. Cuma orang yang tahunya cuma hipotermia. Iya. Mereka lebih sering, padahal kita lebih sering kena hipoksia dulu. Oke. Sebelum apa tuh bisa jelasin Bang hipoksia? Hipoksia itu kekurangan oksigen dalam kita. Tubuh itu kan bahan bakarnya makan gizi, konsumsi. Kalau otak apa? Oksigen. Kalau tubuh kita kurang makan, lemes. Otak kita kurang makan, kurang pasokan gizi oksigen. Iya. Otomatis kinerjanya berkurang ke seluruh indera nyambungnya. Jangan-jangan yang kesurupan gara-gara ini? Yang pertama bisa terjadi seperti itu. Betul. Yang pertama dia biasa sakit kepala, pusing yang sedemikian rupa. Yang paling ini ya kolaps, dia langsung ambruk. Kayak begitu. Blackout kayak gitu. Nah itu yang makanya kita nggak nyaranin. Resikonya terlalu gede. Siang-siang aja tuh udah bahaya sebetulnya, medan-medannya sulit, apalagi malam-malam. Apalagi malam. Kita nggak mau ngelihat yang makhluk-makhluk abstrak, makhluk-makhluk itu lain. Sekarang banyak Bang. Kayak gitu-gitu. Sekarang begini, lu nggak mau ngelihat, lu takut, nggak mau ngelihat setan. Tapi lu jalan malam. Logika lu jalan guys, nalar gitu. Iya. Lu hindarin jalan malam. Lu orangnya takut parnoan. Iya kan, denger suara trik aja lu parno. Ya kan, apalagi lu jalan malam. Lu takut, lu nggak mau lihat setan, lu jalan malam. Lu gimana? Nggak jalan nalar logikanya kan gitu. Kita menghindar kejadian-kejadian kayak gitu juga. Salah satu pendakian malam. Iya, pendakian malam. Itu salah satunya. Sekarang banyak cerita-cerita horor nih. Malah diangkat konten. Iya, mungkin harusnya sih secara medis itu dibahasnya ya. Iya. Kan mungkin ya paling mudah dan paling menarik mungkin penonton ya itu. Tapi nggak bisa menyangkal juga ada ya. Ada betul. Makhluk goib itu ada. Iya, tapi kita nggak bisa kita bicara tentang pendakian malam ya. Lalu mengkultuskan 1-2 gunung. Iya. Wah, kayak gitu gunung ini sama ini yang paling angker. Terus yang lain nggak gitu. Nggak juga. Kita harus menyikapi yang sama. Iya, betul. Semuanya harus kita bertamu ya, kita hormatin mereka. Ya, misal paling sering ya kita jangan asal berkata ngucap kotor kita ya termasuk buang air kecil sembarangan, termasuk kayak gitu hal-hal lain yang mengundang mereka untuk ganggu kita. Iya. Percaya atau nggak percaya tetap hormatin aja. Iya, hormatin. Kalaupun misalnya Bang, kalau dilihatin gimana? Ya mungkin mau negor gitu, sapa balik. Iya. Artinya apa? Kita berinteraksi sama rumah mereka loh. Iya. Betul. Orang kita tamu ya. Iya. Berarti kita disambut. Gituin aja. Anggap aja disambut. Bener. Ini balik lagi nih Bang nih, sama kegiatan yang tadi Bob mau sampai di tahun ini untuk Sapu Jagat. Sapu Jagat ini terbuka untuk umum atau enggak? Terbuka untuk umum. Oke. Sorry, sebenarnya anggotanya tuh udah menyebar di mana-mana atau berapa orang anggotanya? Untuk kita itu sebenarnya senusantara. Oke. Itu sampai saat ini tercatat ada 4.500-an. 4.500. Itu yang tercatat. Tapi ada juga katanya simpatisan. Ya. Itu lebih banyak lagi jumlahnya. Oh, berarti emang yang tidak terdata untuk umum ya. Oke. Jadi kalau nanti Oktober ya mau ikutan Sapu Jagat berarti langsung ke Instagramnya ini Facebook aja. Nanti bakal semua infonya ada di situ ya. Di Instagram. Nah, ini biayanya dari mana, Bang? Bikin Sapu Jagat kayak gini. Sebenarnya kalau untuk Sapu Jagat sendiri sebenarnya kita juga jatuhnya juga harus mikirin biaya gitu kan, karena kan ini kegiatannya bukan hanya di satu gunung, kan ada beberapa gunung. Nah, kita juga tidak menutup kemungkinan untuk kayak ada sponsor kerjasama dengan beberapa pihak atau dari ya teman-teman yang ingin ikut serta lah di dalam kegiatan ini atau mereka ingin support. Nah, nah makanya ya untuk ya brand-brand pendakian atau brand outdoor segala macam gitu, ya kita tidak menutup kalau mereka ingin support acara ini gitu. Ikut serta. Karena kan ini kita masih ngebahas seputaran tentang gunung juga ya. Untuk menjaga gunung kita juga. Kalau gunung itu kotor, gunung itu tutup, si brand siapa yang mau beli? Oke. Kan nggak ada lagi yang naik gunung. Iya. Selain yang tadi Bob jelasin, ada yang ngedanain lagi nggak selain sponsor-sponsor gitu?
Untuk kita sendiri, untuk ini kan untuk kegiatan Sapu Jagat, kita emang berharap dari beberapa brand-brand atau produk yang khususnya outdoor bisa mensupport kegiatan Sapu Jagat dan organisasinya lah gitu. Iya, tapi untuk organisasinya sendiri, komunitas untuk mensupport kegiatan-kegiatan atau kampanye kita ada merchandise. Kita membuat merchandise charity. Apa ya contohnya? Contohnya ya kaos, terus cover bag, terus tumbler salah satunya. Ya. Ada ini juga tempat rokok tuh. Ya, kalau itu tempat rokok itu kita bagikan gratis. Emang dibagi-bagi aja. Iya, kita nggak perjualbelikan karena kan emang khusus hanya orang perokok aja. Non official itu. Nah, dan itu non official soalnya gitu. Kita hanya mencontohkan lah, ini bisa loh dipergunakan kembali kayak gitu. Karena emang dari barang bekas itu. Diolah lagi untuk jadi asbak kayak gitu. Merchandise-nya bisa dibeli online atau gimana? Bisa dibeli online, ada di bio Instagramnya. Instagram kita kayak gitu. Nah, Sapu Jagat ini tuh kan banyak gunung. Ini satu kelompok pindah-pindah gunung atau gimana? Atau emang ada perwakilan atau basis di masing-masing gunung atau gimana tuh? Enggak, sebenarnya kan kita itu ada di setiap daerah ada regionalnya. Jadi misalnya gunungnya contoh kayak Gunung Slamet itu kan daerah Jawa Tengah. Nah, kita ada teman-teman dari Jawa Tengah. Berarti regional udah mana aja? Ada kurang lebih ada berapa? 13 masalah. 13. Di Sumatera kita ada Padang, Sumatera Barat. Terus di Pulau Jawa, Jawa Barat itu ada DPD-nya, DPC-nya, DPD Jawa Barat, DPC-nya ada Bogor, Pandeglang, kayak gitu. Banyak ya. Terus dari Bekasi, gitu. Terus Kalimantan, Sulawesi ada? Kalimantan ada DPD Kalbar. Terus Sulawesi, Kalimantan itu Kalbar, Kaltim, Kalsel. Di Sulawesi ada Manado, ada Palu. Gitu. Terus di Lombok. Jadi nanti dalam satu waktu ini serentak. Masing-masing perwakilan atau DPD melaksanakan Sapu Jagat gitu. Gitu. Karena kan tagline-nya itu kan operasi bersih serentak. Iya. Bukan roadshow. Gue kira gitu kan. Jadi tim ini roadshow kemana-mana bisa jadi 3 bulan. Feel NKRI-nya kurang. Iya betul. Tahu ya, feel NKRI gitu, persatuannya. Kita lurus gunung aja, gunung lu. Jadi masing kita gerak sama serentak. Jadi masing-masing daerah itu ya bertanggung jawab dengan gunungnya masing-masing karena sesuai dengan wilayah mereka gitu. Mantau juga. Iya, mantau juga kayak gitu. Berarti kantor pusatnya di Jakarta. Di Jakarta. Jadi untuk kita nyebutnya itu panitia pusat itu ada di Jakarta dan mereka yang daerah-daerah kita sebutnya itu UPK. Unit pelaksana kegiatan. Gitu. Jadi kalau yang mau gabung langsung ke Instagramnya Trashback aja, di situ informasinya ada semua lah ya. Mungkin nanti ada di bawah kali di deskripsi ya. Boleh. Cara gabungnya gampang. Gimana tuh? Ada biaya nggak buat gabung? Untuk gabung sebenarnya kita kan sistem keanggotaan dibagi 2. Ada anggota dan ada simpatisan. Kayak gitu. Kalau anggota dia emang yang pengen benar-benar berkontribusi penuh. Gitu untuk komunitas kita. Nah, kalau yang simpatisan mereka emang peduli, tapi emang nggak punya waktu dan hanya di momen-momen tertentu aja dia bisa ikutan, tapi dia peduli. Itu yang disebut simpatisan, kayak gitu. Nah, kemarin kita sempat ngobrol ya. Jadi kita tuh mau kolaborasi ya. Bang QTV ini sama Trashback Community ini mau ngadain Road to Sapu Jagat, ngelakuin pendakian ke Gunung Gede ya. Ya, insya Allah Gunung Gede. Bulan apa kemungkinannya? Bulan Agustus. Pokoknya tanggal nanti di kemungkinan tanggal 1 sampai tanggal 17 lah. Ya. Kalau emang mau pada gabung? Ya pokoknya nanti tunggu aja di media sosial kita di IQTV atau di Trashback.com mungkin akan diinformasikan. Bisa dijelasin nggak kegiatannya secara singkat ngapain aja nih? Apakah ada opsi juga atau gimana? Kegiatannya akan ada opsi. Gitu. Ya konsepnya kita pendakian seperti biasa, cuman akan diselipkan dengan edukasi-edukasi, ada opsinya juga. Mapping juga, Bang? Iya. Mungkin mapping sekalian Sapu Jagat. Kita pemetaan nih, kita lihat kondisi apa mana aja. Jadi Sapu Jagat kita itu di setiap daerah juga akan ada mapping. Oh sebelum ya? Sebelum. Jadi ada. Hitung sampah dulu gitu. Kita hitung formulanya. Sebelumnya berapa biasanya? 2 bulan. Oh 2 bulan sebelumnya udah mapping dulu. Jadi data kita 2 bulan sebelumnya akan kita compare dengan data hasil kita nanti di Sapu Jagat. Iya, gitu. Paham. Jadi kita tahu juga berapa persentase yang turun, berapa persentase per hari per orang yang naik. Iya. Kita bisa
kita olah nanti data-datanya itu. Gitu. Oke, jadi kalau emang mau gabung, mau ikut, nanti tunggu aja informasi lanjutan dari Ya, kita. betul. Oke. Pokoknya mau ngadain, gua sih harapannya nanti ada beberapa influencer juga lah yang ikut ngedukung. Ya, Karena ini menuju ke event besar kan, Iya. untuk Sapu Jagat ini. Dan ya bisa banget, harus banget lu gabung untuk di Trashback Community ini, karena kita hidup di gunung juga dan Iya. sampah tuh udah numpuk banget. Soalnya Kita ngandelin mereka doang gitu kan. ini tempat kerja kita. Betul. Tempat kerja. Iya, tempat kerja kita untuk si gunung-gunung ini, makanya sampah udah terlalu banyak. Makanya gue terima kasih banyak banget nih untuk Sama-sama. Bang Rage khususnya dan yang lain untuk akhirnya bisa ngebuat komunitas ini gitu. Mungkin kalau nggak ada komunitas ini mungkin ya tadi yang ngandelin orang bule mungkin Iya. makin banyak sih Iya. untuk peduli ke sampah. Dan emang anehnya ketika orang bule yang melakukan aksi itu gampang viral. Ketika orang lokal Indonesia nggak ada yang lirik, Be biasa aja. aja. Be aja. Itu makanya Iya, juga tonggak ya udah Udah. komunitas ini Betul. sebagai bentuk orang-orang yang Ya. biasa tanpa Yang cuek lah, lu mau peduli mau enggak ya kita emang ini yang memang ikhlas ikhlas dari hati. Ya, ini ngumpulnya di sini. Iya, iya. Yang nggak peduli reward, nggak peduli ria segala macam. Dulu lu goalsnya pengen kayak gimana, Bang? Hah? Adanya komunitas ini, goalsnya. Visi. Finishnya pengen sampai mana nih? Sebenarnya dulu nggak muluk-muluk sih. Hmm. Pengen ya tempat bermain kita Hmm. itu idealnya sebagaimana fungsinya gitu. Hmm. Itu semua ya indah dilihat, ya aman, asri, Asri. lestari gitu. Seperti yang kita proyeksikan dulu tuh Iya. Iya. Dulu, makanya kalau ngeliat sekarang kok begini, naik gunung aja sampai ngantri. Iya itu. Sampah apa lagi? Hmm. Padahal antusiasnya naik. Ya kita Angkanya healing, naik gitu. kita Betul. healing kan. Pengennya ya kita naik gunung pure healing gitu kan. Betul. Pengen kayak gitu, Bang. Iya. Baik refreshing kalau dulu kan kalian bahasa sekarang healing. Tapi pulang dari naik gunung malah sakit. Nah. Biasanya begitu karena kurang SOP. Pengennya ya nggak muluk-muluk sih. Muluk-muluk Ya, saat itu. Waktu itu juga emang ragu. Sebenarnya waktu itu alhamdulillah dikasih jalan meninggal. Iya, iya betul. Dan diyakinkan Ketemu orang-orang Betul, sampai betul. angkatannya Ibob, perintis nih dari Dari pertama. Sapu Jagat pertama Iya. aja. Hmm. Wah, ngeri. Selamat. gitu. Jadi tapi senang Bang ya, sekarang udah banyak anggota sama simpatisannya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kampanyenya masih tetap ada. ada ya walaupun kemarin kendala Covid ya kan. Iya, sempat turun Betul betul. Enggak. Oh, berarti nih event pasca Covid nih. pasca Covid. Oke, event pertama lagi ya setelah Hmm. Covid ya. Karena kemarin libur juga nggak bisa kemana-mana. Iya. Ya, terbatas lah pergerakan. Iya. Ya semoga berjalan lancar Amin. untuk Sapu Jagat tahun ini, Terima kasih. terutama Ibu sebagai ketua pelaksananya ya Bob ya. Yep. Untuk Sapu Jagat tahun ini nanti ditunggu aja infonya. Oke, terakhir Bang nih, mungkin dari masing-masing harapan Sapu Jagat tahun ini kayak gimana nih? Mungkin dari Bang Pengennya. Rage dulu. Secara Kan keseluruhan udah kali. sering nih Secara Sapu keseluruhan Jagat kali. atau- Jadi Jadi. keseluruhan aja. Kalau kita lebih dekat sama pengelola gunung, ya untuk bisa sharing itu kan tentang manajemen pengelolaan Betul. pendakian termasuk sampah, itu harapan saya pribadi itu masih sebenarnya mungkin juga bisa sharing nanti ke organisasi itu sih ide, karena udah lama ya kita nggak melakukan pendekatan Iya, dengan betul. pengelola Kan base camp setempat. harus kerjasama lah. Iya, Ya. karena memang kita butuh mereka. Betul, Mereka betul. yang punya rumah. Yang punya rumah, Betul. betul. Gitu. Nomor satu sih itu. Yang kedua itu ya lebih masif juga ya ditangkap oleh influencer, konten kreator. Iya, betul itu. Lebih masif kampanyenya, harapan kedua itu. Udah sih, nggak Udah. banyak juga. Betul. Karena kalau udah itu kejadian mah udah. Iya. Iya. Bagaimana? Harapan saya sih suatu saat nanti ada satu momen kita bisa melakukan aksi tanpa ada kegiatan Sapu Jagat, tapi ada momen di satu hari itu hari bersih gunung se-Indonesia Itu keren banget. nasional. Dijadiin hari nasional. Iya, hari nasional. Sebagai momen Serentak. serentak. Yang naik gunung, apa namanya, Iya. bikin biasa. Iya. ikut opsi semua. Opsi semua. Oh, itu. Itu harapan yang paling tinggi lah dari komunitas kita. Ada satu momen itu.
Jadi kita gerak bersama hari bersih gunung. Ya, hari bersih gunung, apa sebenarnya yang penting kita ini istilah nama nggak nomor 2 lah. Betul. Yang penting ada suatu momen kita bisa bergerak bareng. Iya. Mau lo dari komunitas mana, mau dari apa instansi apa, kita gerak bareng. Gerak bareng, ya kita opsi gitu. Jadi kita jaga tempat bermain kita bareng-bareng. Wah, kayak keren gitu. banget itu. Kalau bisa kejadian. Iya. Bisa kejadian. Insya Allah bisa kejadian. Oke, kita closing. Gue belum. Ini jadi 01. Iya, kan lu kan kayak pelaksanaan ini. Harapannya, khususnya tahun ini, Bob. Kalau harapan gue di tahun ini ya, simple aja sebenarnya. Ini kan sebenarnya tidak cuman dari trashback atau kita aja yang peduli terhadap gunung tersebut ya. Ya. Tidak menutup kemungkinan juga banyak komunitas-komunitas yang peduli, tapi mereka itu masih kayak Malu-malu. ragu, malu-malu atau takut. Ya. Takut untuk kayak ngeposting di Instagram atau di sosial media lainnya, takut dikira hanya konten. Sebenarnya gini ya. Nggak masalah kalian dibilang mau cuman konten segala macam, yang terpenting kalian bawa turun itu sampah. Iya, benar-benar dibawa turun. Cukup kan? Setidaknya kalian tidak menambah. Walaupun kalian, ya saya milih sampah ini itu, nggak apa-apa. Kalau emang tujuan kalian konten, tapi kan ada hasilnya kontennya. Dari konten itu kalian bawa sampah kalian turun. Iya. Iya dong. Nah ya, harapan sih ya untuk teman-teman pendakian ya mulai sadar lah dengan sampah pribadi. Itu doang sih, karena kan ya sampah kita tanggung jawab kita. Karena kan sampah pribadi itu nggak begitu berat. Betul. Nah, untuk kayak sampah kelompok segala macam itu kan bisa dibagi lagi. Nah, itu salah satu salahnya. Kenapa orang malas bawa sampah? Karena dikumpulin jadi satu. Oh iya. Jadi pada lu bawa, jadi bawa ya. Terus seru-seru. yang satu lagi, ketika dia kayak udah nyampe area campground, mereka masak segala macam, ada sampahnya, itu dibiarin di luar. Ntar hujan segala macam basah, atau ntar diambil sama binatang babi atau di sana lagi. Jadi kan apa salahnya itu sampah udah gabungin aja di dalam tenda, kan nggak begitu bau, tinggal diikat, udah simple kan. Jadi sampah itu nggak kena cecer lagi segala macam gitu kan. Jadi kan masih bisa kita masukin ke dalam carry lah gitu. Oke. Simpelnya gitu kan. Harapannya. Tapi kepanjangan deh. Padahal tadi gue simpel aja sih. Sudah simpel. Simpel. Ada yang mau sampai lagi, Bang? Ada yang mau sampai lagi, Bang? Salah manggut tuh. Salah manggut tuh. Ini apa sih? Itu salam perjuangan. Salam perjuangan. Salam tangguh, kalau salam lestari. Jadi biar kita sama-sama satu perjuangan. Dan itu memang katanya ya diterima anak-anak daerah semua. Ih, keren juga nih. Sakit. Salam angkut deh. Salam perjuangan. Ya, salam perjuangan kita. Ayo kita coba, gue bilang salam angkut 3 kali. Boleh, sekarang kita penutupan ya. Penutupan ya. Oke, Trashback Community, salam angkut. Thank you banget Bang Rade. Thank you banget. Bang Imam, terima kasih banyak. Sama-sama. Bang Ibob, terima kasih banyak. Oke. Thank you.